Halo guys, welcome back with me, Farista Yovinka. Kali ini kita mau pick card reading. Temanya adalah kenapa orang lain itu terinspirasi sama kamu. Oke, jadi orang lain ini bisa siapa saja, bisa keluarga kamu, teman kerja kamu, apapun. Dan kamu ini sebenarnya aslinya tuh sudah menginspirasi orang atau belum sih? Oke, atau masih progresnya di situ-situ aja. Oke, nanti kita lihat di kartu pilihannya ada 3, pilihannya sudah ada di depan sebelum video yang dimulai. Perlu diingat ya, ini adalah general reading, jadi nggak bakalan pas buat kalian semua. Buat kalian yang personal consultation with me, kalian bisa email aku, emailnya sudah ada di description box, dan jangan lupa untuk share, like, and comment, subscribe. Oke? Kita langsung mulai dari pile nomor 1. Oke, halo guys, buat kalian yang pilih pile nomor 1, kita lihat readingan kita. Kamu ini sudah menginspirasi orang lain atau belum, dan apa yang membuat orang lain terinspirasi sama kamu? Kita lihat. Exceeding expectation. Making a difference. Wow. Inner temple. Devotion. Tune in to the portal of your heart. And play. Have fun. Celebrate. Don't be so serious. Oke. Dari oracle selanjutnya kita ada Chantal. New romance is imminent, either with a newcomer or through reunited passion in your existing relationship. Be open to giving and receiving love. Oke. Wow. Lalu ada anchor. Ini untuk Lenormand-nya. Terus, wow, oh my god, ada wedding ring. Union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Oke. Wow. So excited guys. Oke. Jadi gini ya, aku rasanya ini ada time frame yang berbeda. Oke. Yang sekarang mungkin kebanyakan kalian yang nonton di pile nomor 1, kalian lagi single. Oke. Dan beberapa ada yang memang sudah menikah atau memiliki pasangan dan belum menikah. Oke. Jadi aku melihat ada 2 time frame di sini. Kamu yang masih lajang dan kamu di masa depan yang akan menikah. Oke, jadi ada 2 energi present time and then future. Oke. Nah, aku rasa apakah kamu sudah menjadi inspirasi bagi orang lain? Sudah, oke, tapi kadarnya itu kan relatif ya. Tergantung besar atau kecilnya ya, depends on siapa yang kamu attract. Oke, nah aku lihat di sini kamu tidak hanya menginspirasi female friends, oke, tapi kamu juga menginspirasi male friends, oke. Jadi teman laki, kebanyakan aku rasa di sini teman laki
yang terinspirasi sama kinerja kamu. Oke, nah exceeding expectation, kita mulai dari kartu pertama. Ini soal kamu itu di luar kamu tuh tidak bisa di put in the box, oke. Jadi nggak bisa dimasukkan ke dalam boxnya orang lain. Kamu ini melebihi dari suatu box, atau kamu tidak bisa dikotak-kotakan. Oke. Kamu ini orangnya unik, ya. Jadi making difference di sini jelas banget. Ini ada inner temple, dan di sini juga disebutkan inner light. Oke. Nah, ya. Jadi aku rasa kamu ini nggak takut jadi diri kamu sendiri. Aku nggak tahu kamu tuh kerjaannya apa, atau kamu ngelakuin apa, project apa, ya. Intinya apapun yang kamu bikin, apapun yang kamu buat, ya, itu attract orang lain. Apa sih yang kamu itu akan menciptakan hal apa selanjutnya? Jadi orang lain tuh menunggu-nunggu, kayak selalu ada kejutan gitu loh, ya. Jadi full of surprise, dan orang tuh tidak menduga-duga ternyata di bidang situ kamu juga bisa berhasil. Makanya yang tadi aku bilang, orang tuh nggak bisa ngepaskan kamu ke dalam suatu box. Kamu tuh lebih daripada itu. Oke. Yang orang itu tidak kira-kira, tidak sangka-sangka ternyata di situ ada jalan. Nah, ini di-proof dengan kartu Lenormand yang bilang anchor. Anchor ini soal breakthrough, soal ambition, soal kerja keras, oke? Jadi aku rasa di sini juga kamu imbang, ya, maskulin dan juga feminine side kamu. Kamu nggak takut untuk being independent. Kamu tahu apa yang kamu pengen bangun, ya. Kamu bukan ngawang, bukan orang yang tidak berdasar. Oke, jadi orang melihat sisi ini dari kamu, oke? Jadi entah kamu sadar atau tidak, kamu ini punya survive, energinya tuh survive, tapi tidak ngoyo, bukan yang selalu mengejar-ngejar, bukan yang selalu punya otoritas atau kontrol, ya, di external side kamu, tapi ini lebih ke internal. Jadi aku rasa di sini kamu lebih nourishment, ya, lebih kayak mother figure bagi orang-orang di sekeliling kamu. Nah, makanya di sini wedding rings keluar karena kamu adalah sosok ideal seseorang. Jadi mungkin ada secret admirer di sini, ya, di palm nomor 1, yang dia tuh sebenarnya udah melihat kamu dari lama, dan dia tuh melihat ada masa depan bersama kamu, atau mungkin bukan hanya bersama kamu, tapi di pikirannya orang itu dia tuh mengidealkan sosok long term, ya, partner hidup itu ya seperti kamu gitu loh, yang kayak bagi mereka itu perfect, tanpa kamu harus ngoyo, tanpa kamu harus mengkontrol segala sesuatunya. Kamu tuh kayak effortless. Kamu mungkin bisa sambil bermain, bisa sambil self expression, kayak enjoy gitu loh. Tapi apa yang kamu bangun itu pada akhirnya terbangun, dan pada akhirnya itu berhasil gitu. Nah, kamu tuh menginspirasi orang seperti itu. Oke. Lalu di sini ada energi balance, ya. Jadi apa yang kamu keluarkan itulah yang kamu dapatkan. Oke. Atau kamu di sini ada pesan khusus sih dari semesta bahwa kamu mesti balance juga, ya. Kapan kamu harus keluarin, kapan kamu harus membuka diri kamu untuk menerima, ya, menerima gift atau menerima hadiah lah, ya, dari semesta, dari orang lain gitu. Jadi kamu nggak terlalu burn yourself into work. Jadi aku merasa bahwa kamu itu udah mulai tahu ritme kerja kamu supaya kamu bisa running your life itu dengan balance, oke? Dan tidak terdistract
energi orang lain, energi kamu tuh nggak ditarik sama energi orang lain. Jadi kamu di sini aku lihat udah tahu gimana caranya membangun boundaries yang benar ya. Tapi tidak maskulin, tidak keras ya. Kamu tahu kapan harus merespon, kamu tahu kapan tidak harus merespon hal yang udah di belakang ya. Jadi kebanyakan orang sekarang melihat kamu tuh jauh lebih atraktif, dan memang ada beberapa atau seseorang yang memang ngincer kamu ya untuk long term. Dia sudah melihat potensi itu ada di dalam diri kamu. Kita lihat dari tarot cardnya. Wait guys. Kita lihat kenapa kamu menginspirasi orang lain, khususnya di mata pria. Oke, karena di sini ada wedding ring, so kita lihat. Wheel of Fortune. Wow. This is major arcana, guys. Kenapa ini keluar? Karena laki ya, mereka takut kalau kehilangan harapannya dengan kamu. Mereka takut kehilangan kamu intinya ya, karena suatu saat nanti kamu juga bisa gitu untuk dating another people, atau tiba-tiba jadian, atau tiba-tiba married dengan orang lain. Nah itu yang ditakutkan oleh seorang yang mengincar kamu dari jauh untuk saat ini. Aku rasa gitu ya, aku rasa ada energi maskulin yang memang dia masih sembunyi-sembunyi, masih melihat kamu dari jauh, tapi actionnya juga masih segitu-segitu aja. So keep doing you ya, tetap menjadi diri kamu, tetap fokus sama project kamu. It's okay juga kalau misalnya kamu mau dating another person ya. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu nih orang siapa, mungkin ada juga sebagian dari kalian yang belum tahu ini orang yang ngincer kamu tuh siapa. Oke, kita lihat lagi kenapa kamu menginspirasi orang lain. Two of Swords. Oke. Kamu melakukan hal ini yang seperti tadi aku bilang, effortless atau nggak ada agenda tersembunyi. Oke, jadi apapun yang kamu lakukan sekarang itu murni dari apa panggilan kamu, murni dari apa dorongan kamu ya. Karena ada kartu play di sini, berarti soal blissfulness ya, soal kamu ini sukanya itu di bidang apa. Oke. Jadi kebanyakan di pal nomor 1 kalian punya kerjaan yang memang itu sesuai dengan passionnya kalian. Dan kalian gak sadar ternyata memang banyak orang yang, nah, Four of Swords, ternyata banyak orang yang memikirkan kamu. Gak bisa tidur malam harinya karena apa ya, ya mungkin terlalu anxious apakah kamu tertarik dengan mereka atau tidak, karena di sini ada energi yang dingin dari kamu. Oke. Kita lihat lagi kenapa orang terinspirasi dari kamu. The Sun. Kamu leadership-nya ada, kamu mampu apa ya, menarik attention yang tadi aku bilang ya, atraktif. The Sun ini juga soal kehangatan. Kamu itu bisa menjadi teman untuk siapapun ya. Jadi di sini gambarnya sih ya, ada yang adult, kids, dan juga orang tua. Artinya kamu tuh nyambung gitu loh, ngobrol dengan siapapun dari umur berapapun. Kamu tuh nyambung, mudah bergaul gitu loh orangnya. Oke. Kita lihat kenapa orang lain terinspirasi sama kamu. Oke, ada 2. Nah ya bener, ini energi King of Cups di sini. Ini soal yang secret admirer tadi yang aku bilang. Oke, jadi di kartu ini ya, dia King of Cups-nya kayak pegang teropong gitu loh ya. Dia melihat kamu dari jauh.
Dan dia di sini agak ketakutan kalau kamu reject dia. Oke. Dan dia juga sebenarnya ada isu gitu loh. Kenapa kok dia tidak berani atau secepat itu untuk action ke kamu ya, karena dia energi cups, bukan wands, bukan king of swords ya. Cups, dia pengen rasa itu flowing naturally. Dia pengen melihat dulu ya, pengen mungkin ada pengalaman masa lalunya dia yang mungkin patah hati, karena ini soal rasa. Kayak bagi dia love itu berat. Kalau misalnya emang dia udah falling in love deeply, apalagi dia punya pengalaman gak enak di masa lalu, untuk membuka diri itu susah. Oke. Terus di sini ada Six of Pentacles, soal generosity. Ini yang tadi aku bilang soal giving and receive, soal balance. Oke. Mungkin di sini kamu ada yang pekerja sosial, kamu ada yang jadi volunteer, atau ada yang tugasnya membantu atau uplifting humanity. Ini juga bisa soal kamu yang membantu keluarga kamu, family oriented lah orangnya ya. Karena energi menurture tadi, kayak ada sesuatu yang beda dari diri kamu, oke? Kamu di sini orangnya nggak pelit, oke? Jadi mungkin orang tuh bertanya-tanya, sebenarnya kerjaan kamu tuh apa sih? Atau mungkin orang juga bertanya-tanya, sebenarnya kerjaan kamu itu penghasilannya seberapa sih gitu, oke? Kok lu bisa sih membantu saudara lu? Kok lu bisa sih membantu dia gitu? Padahal gue juga nggak paham sebenarnya lu kerjanya apa gitu. Kadang orang ada bertanya-tanya seperti itu, tapi nyatanya kamu bisa memprovide, membantu orang yang lagi membutuhkan, oke? Contoh kecil ya di keluarga kamu. Jadi orang tuh bingung gitu loh, kok effortless banget ya gitu. Kayak kadang juga ada orang yang curiga gitu kan, yang yang udah bangun negative thinking duluan bahwa lu dapat duit dari mana gitu, jangan-jangan kayak gitu ada ya, tapi nggak banyak, oke? Sekarang kita lihat kehidupan kamu selanjutnya seperti apa. Atau apa yang akan datang. Wow, the High Priestess. Your intuition is spot on. It's on point, okay? Lalu the Emperor. Wow. Oke. Jadi ini berkaitan soal orang yang datang ya. Maskulin yang tadi aku bilang, yang dia jadi secret admirer, dia kan energi King of Cups, sedangkan kamu di sini Emperor. Oke. Sebenarnya nggak peduli kamu tuh gendernya apa ya. Kalau kamu perempuan tapi kartu yang keluar adalah the Emperor, ya anggap aja ini sebagai the Empress. Oke. Ini soal kamu membangun usaha kamu sendiri, kamu membangun cita-cita kamu sendiri, dibantu it's okay, dan tidak dibantu juga nggak masalah gitu. Kamu kayak nggak attach gitu ya sama siapapun, kamu memegang kendali atas hidup kamu sendiri. Kelompok yang ini, yang kenapa orang lain terinspirasi sama kamu, sekarang ada yang berubah, ada yang bukan berubah sih, ada yang naik. Oke, energi kamu kayak diangkat gitu loh. Oke. Dan pastinya orang akan semakin terinspirasi sama kamu. Kita lihat lagi. Wow, Judgment. Oh my god, this is 3 major arcana guys. High Priestess, Emperor, and Judgment. Hidup kamu, wow. Kalau menurut aku ini nggak main-main, oke? Jadi kamu di sini lagi ada di masa-masa transisi. Mungkin kamu juga bertanya-tanya bahwa hidup gue kan maksudnya kayak gini-gini aja, kayak punya rutinitas keseharian ya. Dan kamu mungkin tidak berasa bahwa energi kamu sedang dinaikkan, ya, sedang vibrasinya tuh sedang dinaikkan oleh semesta, kayak sadar atau tidak. Tapi aku rasa di sini akan mendapatkan insight, mendapatkan suatu clarity atau layer baru yang terdalam di dalam diri kamu, sehingga kamu tuh lebih
tahu gitu loh ya, siapa diri kamu, dan kamu lebih murni lagi, lebih tahu lagi panggilan diri kamu tuh apa. Oke, jadi kamu tuh semakin clear gitu loh visionnya. Yang tadi awal juga kamu sudah clear visionnya, tapi sekarang kamu tuh lebih mantap lagi karena energi Emperor. Oke, kita lihat lagi apa yang datang. Three of Pentacles, kerjasama, opportunities atau collaboration akan datang dalam hidup kamu. Soal partnership juga bisa, mungkin kebanyakan di pal nomor 1 kalian ini usaha ya. Maksudnya bukan kerja di company. Untuk sebagian dari kalian ada yang kerja di company dan kalian dipromosikan sama atasan kalian. Kita lihat lagi. Page of Wands and Strength. Oke. Klarifikasi untuk Page of Wands. Wow, oh my god, the Hierophant, alright. Aku rasa ada yang mau nge-propose kamu ya, ada yang mau ngelamar kamu. Saat energi kamu beneran udah dinaikkan, vibrasi kamu dan dinaikkan oleh semesta, dan kamu lebih clear tadi ya, vision kamu lebih mantap, lebih strong, dan orang yang entah yang secret admirer atau laki lain ya, atau maksudnya love interest lain yang dia sudah mengincar kamu dari lama, dia sedang dipersiapkan untuk bertemu dengan kamu. Karena aku rasa di sini energi romantiknya bermain gitu loh. Meskipun kamu saat ini banyak yang sedang sendirian, oke? Maksudnya masih single. Kita lihat lagi Hierophant dan Page of Wands, hubungannya seperti apa. Wow, Six of Cups. Orang dari masa lalu akan datang dalam kehidupan kamu, atau orang dari past life ya, dari kehidupan masa lalu sebelum kamu lahir di sekarang ini. Oke. Jadi aku rasa kalian berdua sedang dipersiapkan. Tapi karena ini readingannya untuk kamu, berarti fokus kamu adalah ke diri kamu sendiri dulu. Orang ini datang kapan, itu urusan semesta. Oke, jadi nggak usah terlalu dipikir-pikir. Kalau kamu merasa pengen dating orang lain, is okay. Terbukalah sama new connection ya, new romantic partner. Meskipun belum sama dia, tetap improve yourself dan juga hold your vision ya, yaitu soal mimpi-mimpi kamu, soal making a difference ini tadi, soal yang kamu tidak biasa, soal kamu yang tidak bisa dimasukkan ke dalam box. Oke. Tapi di sini advice-nya adalah gimana kamu bisa making a reality your idea, your dreams, oke? Jadi bukan sekedar di angan-angan, tapi kamu juga harus bisa memanifestasikannya sekarang. Oke, jangan banyak distraction karena informasi secret admirer ini atau new romantic partner yang akan datang. Jangan itu malah menjadi distraction kamu untuk kamu tidak fokus ke mimpi-mimpi kamu. Yang dimana mimpi-mimpi kamu ini sebenarnya membantu humanity juga. Oke. Menginspirasi orang yang lebih banyak, lebih luas jangkauannya, oke? Hai guys, aku ada di lain hari, sorry karena kemarin tiba-tiba kameraku mati. Kita lanjut untuk pal nomor 1, ini soal advice ya dari universe.
tentang perjalanan kamu ke depannya, bagaimana kamu menginspirasi orang lain. Kita lihat guidance dari universe. Listen to advice. Guidance is needed to cross the ocean of life. Okay, what advice? Turn over a new page. Let love lead the way for change. Oke. Ini juga warna hijau. Jadi hijau ini ngomongin soal heart chakra. Oke. Ada energi sadness di sini. Tapi sadness di sini for a better, ya, untuk suatu kebaikan. Bukan sadness yang untuk pesimism, bukan, ya, tapi apa ya, rasanya itu main. Jadi gini ya, aku mungkin tidak terlalu terpatok di kartunya bilang apa, cuman yang aku rasakan saat kamu melakukan passion kamu, meskipun kamu suka ya, tapi jangan lupa saat kamu melakukan ya, pada saat itu juga jangan lupa hatinya juga ikut dirasakan ya, dimainkan gitu loh, ikut dicurahin. Oke, jadi align gitu loh, apa yang ada di luaran diri kamu dan juga yang dari dalam yang kamu pengen share to the world ya, itu jadi satu ya. Biarkan rasa atau cinta itu yang membuat perubahan, itu yang membuat perbedaan dari apa yang kamu lakukan sebelumnya. Kalau kita ngomongin passion, itu kan kita ngomongin soal api ya, fire, oke? Passion gitu kan, kayak besar gitu loh. Energinya Aries ya, Mars. Tapi ini lebih soal cups, soal earth juga ya, karena hijau di sini. Grounded. So, yang membuat perbedaan adalah soal rasanya. Oke, bukan selamanya harus mengejar-ngejar. Tapi biarkan itu mengalir. Kayak judgment. Kalau kamu kelihatan ini kan orang lagi main musik gitu kan ya. Creativity. Dan di sini not baloknya kayak mengalir gitu kan ya. So, yang membuat perbedaan adalah saat kamu nggak ngoyo, saat kamu tidak mentargetkan ya. Kalau memang waktunya di sini, waktunya universe adalah untuk mengaktifkan your heart chakra, so this is the right time ya. Karena selama ini kamu sudah banyak anchor, sudah caranya ya, maksudnya caranya kamu mengejar mimpi kamu sudah banyak masculinity. Perlu diimbangkan dengan your feminine side dari heart chakra yang di sini sedang dibukakan oleh universe, oke? Dan ini berguna juga untuk kamu attract your new romantic partner. Oke, jadi listen to advice di sini lebih mendengarkan apa kata hati kamu. Bukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Yaitu iya, tapi selama ini kamu sudah melakukan hal itu. Oke, paham ya? Di sini soal panggilan, rasa. Kita lihat lagi advice dari universe. Happy life, wow. Happy, tapi di kartu ini kamu sedang tidak happy. Mungkin kamu ada kayak keraguan, meragukan diri sendiri. Atau kamu act berdasarkan your emotional side kamu. Jadi beda ya, emotional dan juga rasa itu berbeda. Emotional ya yang tadi yang aku bilang, fire, ups and down ya kan. Dan emotional tuh kadang juga
dari pikiran ya. Kalau ini soal hati, happy life, kamu nggak harus memiliki alasan to be happy. Oke. Kita lihat lagi what it is all about. Soal happy, silencing the mind. Nah, see, barusan aku mention bahwa emosional itu kan dari pikiran juga bisa. Yang harusnya itu tidak terjadi apa-apa, tapi karena sistem kerja di otak kamu yang mempengaruhi mood kamu seharian. Padahal aslinya nggak kenapa-napa. Silencing the mind. Let silence guide you to your inner peace. Oh my god. Ini fokusnya ke heart semua loh. Oke. Kalau kamu butuh konfirmasi, sebenarnya kamu tidak melewatkan opportunities apa-apa, ya. Tapi kamu sendiri yang merasa bahwa, oh aku tidak layak, oh aku salah jalan. Nah, beberapa dari kalian ada yang merasa seperti itu. Atau terlalu berpikir yang jauh-jauh. Misalnya saat ini kamu memang belum waktunya dipertemukan soulmate, maksudnya untuk yang married ya. Memang belum waktunya. Di sini waktunya adalah untuk fokus ke diri kamu. Aku juga kayaknya sudah bilang itu ya di tadi sebelum masuk ke advice. Jadi dalam rangka kamu meng-attract your new romantic partner yang sehat, sistem dalam tubuh kamu juga harus sehat ya. Bukan sistem apa ya, tubuh aja, tapi segalanya ya. Maksudnya dari pikiran, rasa, dari spirit, jiwa, dan tubuh itu harus balance. Silencing the mind. No mind ya. Jadi mungkin selama ini kamu memutuskan langkah karena pikiran kamu, karena aku harus ngelakuin ini. Kayak kamu terlalu banyak planning tapi ternyata realisasinya ya tidak banyak. So di sini memang pelajarannya adalah untuk ngalir. Face your fears. Farewell to fear phantom. Nah, ini bawahnya ya. Make a change. Lalu trust your gut feeling. Let your heart lead you to who you are. Jadi kebanyakan hal nomor 1 kadang tuh ini soal keraguan diri ya. Merasa tidak layak atau rendah diri. Sometimes ya. Padahal kamu sudah ada di jalur yang tepat atau kamu tidak kehilangan suatu opportunities apapun. Oke. So di sini memang PR-nya untuk trust yourself dalam rangka kamu trust universe. Oke. Kita lihat sekarang dari stikernya. Oke, ini lampu tengah malam, soal begadang, soal study juga bisa belajar, no signal, and sunglasses. Oke. Kalau ada beberapa hal yang memang di-delay sama semesta, di sini muncul stiker no signal, artinya memang rambunya belum nyala. Artinya memang belum dipertemukan atau memang belum ke situ. Oke, khususnya untuk soulmate yang akan datang, oke. Di sini sunglasses ya, ini soal new perspective. Belajar terbuka akan perspektif baru dalam rangka kamu juga mempelajari diri kamu sendiri. Terlepas kondisi atau situasi apapun yang terjadi dalam hidup kamu sekarang. Jangan sampai kondisi atau situasi itu melimit kamu untuk berkembang. So dengerin hati kamu, cara yang lebih kreatif, yang membuat perbedaan, tapi kamu juga tetap masih bisa untuk bersinar, the sun. Oke.
kita lihat ke lagu, siapa tahu ada message dari lirik ke lagu. Oke, nanti kalian searching sendiri lirik lagunya. Kita lihat. Oke. Baby I Love Your Way by Will to Power. Baby I Love Your Way, Will to Power. Oke, nanti kalian searching sendiri liriknya. So, itu message dari Universe. Thank you guys buat kalian yang sudah pilih file nomor 1. Kalau kalian pengen cek di file lain. Thank you for joining me. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe, like, and share videonya ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang mau personal consultation with me, kalian bisa email aku. Emailnya sudah ada di description box. Tetap making a difference, tetap bersinar, tetap enjoy your life. Karena siapa lagi yang membuat hidup kamu bahagia kalau bukan dari diri kamu sendiri. Yang membuat, meng-create kebahagiaan kamu sendiri. Oke? Thank you guys, see you on the next video. Bye-bye. Halo guys, buat kalian yang pilih file nomor 2, kita lihat kenapa orang terinspirasi sama kamu. Listening with your heart. I trust the message I receive from my heart. Hearing message from spirit. Wow. I am a clear channel for message from spirit. Wow. Aku rasa kamu yang pilih file nomor 2, intuisi kamu kuat dan kamu tidak buru-buru untuk memutuskan suatu keputusan. Oke, jadi aku rasa di file nomor 2 kamu lebih baik take your time sebelum memutuskan suatu keputusan yang besar ya, seperti pernikahan atau karir. Jadi kamu lebih mempercayai intuisi kamu, lebih mempercayai hati kamu mau ngarahin kamu kemana. Oke, kita lihat oracle selanjutnya. Dance with life. Do something to change your energy. Ini kartu jarang keluar ya di readinganku. Mungkin kamu yang pilih file nomor 2 kebanyakan kamu ini sangat sensitif. Kamu sensing energinya orang lain ya. Jadi kamu juga perlu adanya grounding, perlu adanya change your energy ya. Entah with music atau dancing. Trust the niggle. What is the niggling feeling trying to tell you? Nah, kalau kamu nggak grounding ya, kamu tidak take your time atau buru-buru mengambil suatu keputusan, atau mungkin juga merasa terburu-buru, mungkin tidak ada yang memburu-buruin kamu, ini cuma perasaan kamu saja, kamu akan seperti ini. Oke. Kamu merasa hidup kamu nge-stuck, padahal aslinya itu adalah energi kamu yang nge-stuck, energi orang lain yang nge-stuck di dalam tubuh kamu. Jadi kamu perlu adanya movement, perlu adanya mengeluarkan ya energi itu dalam tubuh kamu ke luar, cleansing lah istilahnya ya. Untuk yang lain ambil yang resonate ya. Untuk yang lain kamu ini menginspirasi orang dari self expressionnya kamu. Mungkin di sini kamu jago dance, oke. Ada juga di sini kalian menginspirasi orang dari sifat kalemnya kamu yang tidak terburu-buru itu. Oke, kita lihat lagi. Opal, your children on earth and in heaven are happy and well cared for by God and the angel. Oke, this is about nourishment. Untuk sebagian dari kalian ada yang sudah memiliki anak dan ternyata kamu juga cocok menjadi sosok ibu atau sosok parents ya. Terlepas kamu perempuan atau laki, orang itu tidak sangka-sangka, oh ternyata kamu sudah punya anak ya, atau oh ternyata kamu tuh cocok juga ya untuk merawat anak kecil. Padahal sebelumnya mungkin sifat kamu seperti kekanak-kanakan. Apa ya, nggak nyangka aja gitu loh, orang menganggap kamu tadinya polos, feminin, atau mungkin
perlu di taking care dari orang lain, tapi sekarang ternyata kamu bisa juga ya untuk taking care your children atau anak kecil. Oke. Atau ini bisa jadi ponakan atau siapapun, ternyata kamu ada sosok keibuan juga. Orang nggak sangka-sangka itu dari kamu. Oke. Kita lihat lagi. Coffin. Ini about ending, transformation. Lalu girl talk. Time with friends, moving on, happy single, living in the moment, having fun. Oke. Aku mau klarifikasi soal coffin. The moon, major. Seven of Pentacles. Seven of Cups. Mungkin kamu punya pengalaman di masa lalu yang happening gitu kan ya, dan itu cukup terkenal. Maksudnya cukup little bit skandal gitu ya. Cuman bukan drama yang seperti apa sih, cuman maksudnya di lingkungan pertemanan kamu itu cukup terkenal. Oke. Jadi mungkin kamu ada putus hubungan, heartbreak, dan kamu udah single cukup lama. Seven of Pentacles, Seven of Cups. Kamu lagi proses healing, lagi proses move on, lagi proses ya ke dalam diri gitu. Kamu mencari tahu diri kamu tuh siapa sih. Sedang mempelajari diri kamu dalam rangka kamu lebih memahami pria yang seperti apa yang kamu butuhkan. Oke. Atau ini bisa jadi kamu yang mengisolasikan diri kamu sendiri. Kamu ada di hermit mood. Kamu mungkin tidak se-social butterfly seperti dulu ya. Kamu bagusnya itu adalah kamu tidak memaksakan sesuatu hal. Kamu tahu bahwa ini waktunya semesta untuk kamu beneran merawat diri kamu. Oke. Sebelum kamu keluar lagi dan dance with your life lagi. Ya it's okay, kamu taking your time di rumah, but jangan lupa juga untuk balancing your life, meeting new people, time with friends ya, new friends terutama, dan mempercayai bahwa love itu ada di setiap pribadi, meskipun bukan sama orang itu. Oke. Kita lihat lagi dari tarotnya, mengapa orang terinspirasi sama kamu. Four of Cups. King of Swords. Knight of Wands. Knight of Cups. Death. Oh my god, this is about coffin yang tadi ya, transformation. Six of Wands, success. Four of Cups. Bawahnya adalah Knight of Cups. Ada orang yang sebenarnya mau approach kamu ya. Ya dating lah ya, bukan something yang long term sih.
karena energinya masih naik, tapi kamu sendiri mungkin tidak tertarik sama orang yang datang. Ya, untuk sebagian besar dari kalian ada yang kalian memang belum move on dari situasi tersebut atau dari seseorang di masa lalu. Aku pengen tahu Knight of Wands ini apa. Eight of Swords. Ya, ada energi nge-stuck di sini. Wait guys. Jadi banyak yang approach kamu ya untuk dating. Cuman sometimes kamu masih takut-takut soal cinta. Mungkin bukan cintanya ya, tapi soal trust-nya. Ya, soal kepercayaan dengan orang baru. Aku nggak ngerti kamu ngalamin apa di masa lalu, karena ini general reading ya. Nggak bakalan pas buat semua orang dan cerita kalian juga berbeda-beda. Intinya sebenarnya orang lain tuh terinspirasi sama kamu tuh tetap generous ke people ya, ke semua orang. Tapi orang lain tuh juga nggak memahami sebenarnya kamu tuh pengen cari pria yang seperti apa sih gitu loh. Dan orang juga masih bertanya-tanya sama kamu. Mungkin bukan bertanya-tanya doang ya, tapi memang memahami bahwa kamu sebenarnya belum move on sepenuhnya. Kita lihat next dalam hidup kamu tuh akan terjadi apa sih, kita lihat. Three of Pentacles, ini soal opportunity baru. Strength. Six of Cups. Temperance. Temperance ini juga bisa soal healing, soal passion. Oke, King of Swords, dan di sini ada Queen of Swords. Yang terakhir Judgment. Oke. 3 kartu major di kehidupan kamu selanjutnya. Jadi saat kamu menerima opportunities baru, entah new workplace atau lingkungan pertemanan yang baru, dan kamu sudah mulai fokus ke dalam diri kamu untuk mengejar impian kamu, ya, entah ini dancing atau suatu hal yang berhubungan dengan nourishment, aku nggak ngerti. Intinya saat kamu udah mulai ya balancing diri kamu, fokusin diri kamu, sosok soulmate akan datang. Dia ini menyeimbangkan kayak apa ya, tidak membuka sepenuhnya tapi juga melihat dulu gitu dari jauh, kayak ngecek gitu, energinya checking. Apakah orang ini beneran bisa masuk ke tipe kamu, ke standar kamu, atau ini orang hanya untuk main-main saja. Oke. Tapi di sini tidak ada rasa trust issue lagi dibandingkan di yang sebelumnya. Oke. Kamu di sini udah lebih determined, udah lebih mature. Tapi kamu juga harus tetap work on yourself. Ini judgment ya, soal penyadaran. Nah, untuk beralih ke masa depan di hidup kamu ini, perlu adanya jembatan di sini. Oke. Apa yang bisa menghantarkan kamu ke kehidupan masa depan kamu yang udah cukup balance, udah memiliki strength. Kita lihat advice dari universe soal jembatan ya, soal penghubung. Gimana supaya kamu bisa mencapai sini.
life's purpose. Seek your own deeper vision of life. Oke. Proses ending, transformasi. Menyadarkan kamu akan tujuan hidup kamu. Ya mungkin bukan sudden revelation gitu nggak ya, tapi kamu lebih memahami diri kamu. Dan kalau kamu lihat, ini seperti gambar yin and yang. Oke, balance, imbang antara energi maskulin dan juga feminine side kamu. Kita lihat lagi. Union of love. Embrace the beloved within your heart. Oke. Kamu nggak bisa union dengan romantic partner kalau kamu sendiri tidak align dengan diri kamu. Yang namanya romance itu ada untuk share ya, kehidupan antara satu dengan yang lain. Tapi cups kamu, hati kamu juga harus fulfill dulu. Bukan tanggung jawabnya mereka untuk nge-fulfillin hati kamu. Kamu yang harus memahami dulu. Kamu harus bisa untuk merasa penuh dulu ya. Sebelum kamu saling menukar cups kamu. Dan menukar itu bukan dari kekurangan, tapi dari apa yang kamu punya. Makanya kamu bisa share. Kita lihat lagi. Open mind. Ini gambarnya soal universe. Replace the old cycle with a new exciting one. Oke, ini jembatannya. Replace the old cycle with a new cycle and exciting one. Find your life purpose. Kalau kamu merasa dancing ini adalah your life purpose, silakan. Atau something yang feminin, entah makeup artist atau smell, aromaterapi atau flower. Ya, find your life purpose. Accepting challenges. Trust your inner resources. Kamu tahu kamu punya apa, oke? Kamu tahu kamu sebagai modal ya. Modal itu adalah ya potensi dalam diri kamu. Kamu tahu kamu memiliki potensi apa, kamu tergeraknya kemana, dan di bottom of the deck-nya ada concealed power, give birth to the wonder of revelation. Revelation soal diri kamu, soal potensi kamu yang selama ini mungkin tertunda atau terpendam karena kamu terlalu fokus ke your social network atau ke your romantic partner in the past. Okay? This is your time untuk kamu mengembangkan potensi kamu. Kita lihat ya. Ini khusus di file nomor 2. Aku pengen tahu what is your life purpose. Study. Reading, research, and education help you gain confidence and clarity about your career. Oke, jadi ini mungkin bukan life purpose yang memang apa ya, yang sifatnya besar. Jadi ini soal belajar, soal pengetahuan akan diri. Research, ya. Mungkin kamu butuh bimbingan, kamu butuh mentor yang bisa meng-guide kamu untuk menemukan atau membantu menggali ke dalam diri kamu. Karena mungkin saat ini kamu apa ya, kayak clueless, kamu nggak terbayang-bayang kamu tuh pengennya apa, kamu masih kayak nggak mood gitu loh aku rasanya ya. Kita lihat lagi. You are on the right path. Keep doing what you are doing because it's working. Oke. Jadi sesimpel kamu
mengikuti arah hati kamu, dorongan kamu maunya apa, mungkin yang ngedance itu tadi. So, kamu sudah ada di jalur yang tepat. Oke, sekarang kita beralih ke stiker advice dari universe atau pesan dari universe. Stiker pertama ada kupu-kupu, ini about transformation, soal COVID itu tadi. Nah, oke, ini menarik. Ini ada Mbah Google di sini soal research, soal study, soal kamu belajar, menggali diri kamu, mengenal diri kamu. None of your business, get out. Ini something yang mengganggu kamu, mendistract kamu. Oke. Entah pikiran kamu atau ketakutan di masa lalu yang menyebabkan kamu tuh panic attack. Oke. So, di sini kamu udah bisa balancing diri kamu, udah bisa memberi jeda supaya panik itu tidak langsung menyerang kamu dan kamu langsung reaktif. Oke. Lalu ada coffee. Ini about time with friends, with new friends, hang out, dating new people. Dan kalau kamu sudah melakukan hal ini, so congratulations, good job. Halo guys, ini lanjutan PAL nomor 2. Kamu dapat 2 lagu, kamu nanti searching sendiri liriknya seperti apa, siapa tahu resonate dengan kondisi kalian saat ini. Lagu pertama ada Sacrifice by Elton John sama Sometimes Love Just Ain't Enough by Patti Smith. Oke, screenshot kalau kamu merasa perlu. Well, thank you guys buat kalian sudah join. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe, like, and share videonya ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang mau personal consultation with me, kalian bisa email aku, emailnya sudah ada di description box. Thank you guys, see you on the next video. Hai guys, buat kalian yang pilih PAL nomor 3, kita lihat kenapa orang terinspirasi sama kamu. Starting fresh, a wonderful new beginning is blossoming in my life. Wow. Kalau kamu kelihatan ini gambarnya seperti yin and yang ya. Revealing radiance, my light illuminates the world. Wow. Mutiara. 2 kartu ini sebenarnya jarang keluar di readinganku. So di pile kalian ini keluar, berarti ada message tertentu ya. Atau ada suatu kemajuan untuk kalian yang memilih PAL nomor 3. Kita lihat lagi dari oracle yang lain. Council of the Light, divine orchestration, helpers in the subtle realms. Lalu ada protection, call back your power, cut the cords, soul retrieval. Oke. Dan kalau kamu lihat ya, 2 oracle yang ini hampir mirip energinya karena you are surrounded by people. Atau kamu sebenarnya memang dilindungi oleh universe. Kita lihat lagi oracle selanjutnya. New psychic and spiritual experiences are changing the way you view the world and yourself. This is about the world. Okay, you surrounded by people. Dan ini soal diri kamu, yang kamu sudah mulai seimbang, memahami peranan diri kamu. Kamu sudah bisa balancing your feminine and masculine side kamu. Revealing radiance ini adalah kamu yang mulai menggravitasi ya orang-orang baru ke dalam hidup kamu. Yang kesannya memang effortless, oke? Karena kamunya yang memang sudah berkembang, kamunya yang memang sudah diasah. Dan di sini kamu menjadi mutiara. Radiance ya. Radiance itu artinya kamu tuh memancarkan ya cahaya dari dalam kamu tapi tidak menyilaukan. Itu adalah radiance. Oke. Lalu ada both, receiving what you need
progression, arriving, moving on, closer issues. Lalu ada whips, this is about pattern. Oke. Untuk sebagian dari kalian, ada yang memang kalian sedang dalam proses ending suatu cycle atau pattern ya, yang nggak sehat. Mungkin bisa jadi suatu pertemanan, circle yang udah nggak sefrekuensi lagi sama kamu, dan kamu dipertemukan dengan orang-orang yang jauh lebih vibrate frekuensinya, okay? Yang lebih radiance, yang lebih memancar, yang lebih true sama dirinya sendiri. Receiving what you need, progression, arriving. Ini yang seperti yang tadi aku bilang ya, bahwa kamu ini dalam proses, kamu ini dalam perkembangan ya. Untuk Paul nomor 3, kamu sudah mulai banyak evolve dari kehidupan kamu sebelumnya. Oke, tapi di sini beberapa dari kalian ada yang belum close the chapter, ada yang belum ended suatu toxic relationship atau toxic circle pertemanan kamu. Oke, jadi ini luas ya, kamu ambil yang resonate karena pattern itu adalah suatu kebiasaan atau zona nyaman kamu yang memang kamu harus diputus ya. Diputus itu kalau memang kamu tidak melihat opportunities atau memang ada seseorang yang memang mind games ya. Mind games itu mungkin manipulasi atau mungkin sudah tidak menghargai kamu secara energi juga. Okay, so jangan takut-takut untuk memutuskan orang-orang yang sudah nggak sejalan lagi ya sama progressionnya kamu. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang kamu butuhkan. Kalau kamu staying true with yourself, so jangan takut kamu kehilangan opportunities karena kamu pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang true juga ya dengan dirinya dan juga dengan orang lain. Kita lihat dari tarotnya. Aku pengen tahu whips ini soal apa. Four of Swords, Justice. Ini ada hubungannya dengan kartu protection, about boundaries. Dan Four of Swords di sini adalah mind games. Seseorang yang mungkin manipulatif atau seseorang yang memang terbiasa hidupnya tuh mengkontrol segala sesuatunya atau micromanaging. Dan di sini aku lihat your psychic ability kamu, intuition kamu improve, bahwa kamu memandang dunia tuh tidak bisa sama lagi, tidak bisa linear lagi, tapi luas. Kamu nggak bisa menjudge seseorang itu ke dalam suatu box tertentu. Nah, kalau misalnya kamu tertarik untuk melihat pal nomor 1, silakan. Karena di situ pasti ada message ya yang mirip-mirip dengan new psychic and spiritual experience kartu Ariel ini. Oke. Jadi kamu sudah mulai menginspirasi orang lain dengan kamu nggak takut menjadi your true self, your authentic self ya, untuk mengekspresikan diri kamu. Atau ini bisa jadi soal insight atau opportunities yang kamu lihat yang mungkin orang-orang sekitar kamu itu tidak lihat ya. Jadi mungkin kamu tuh di sini banyak yang misjudge oleh orang lain. Kamu mungkin banyak yang diragukan. Mungkin dari keluarga kamu atau mungkin dari pertemanan kamu. Nah, diragukan ini kan bisa banyak faktor ya, antara kamu memang sudah melakukan effort atau memang belum sama sekali. Nah, kalau kamu sudah melakukan effort dan intensi kamu bukan untuk proven ke mereka, bukan untuk membuktikan ke mereka ya, tapi
untuk kamu staying true with yourself. So, itu bukan tanggung jawab kamu lagi untuk menjelaskan segala sesuatunya ke mereka yang mereka saja tidak mau membuka perspektifnya dengan perspektif kamu. Oke, jadi percuma juga kamu membuang-buang energi dengan orang yang secara energi aja menolak. Oke, avoidant atau linear itu tadi. Karena aku rasa kamu paling nomor 3 itu kamu memiliki jalan hidup yang memang unik, personality kamu juga unik, makanya ini mirip sekali sama pal nomor 1. Jadi kalau misalnya kamu terpanggil untuk melihat pal nomor 1, silakan. Mungkin di situ alasan kenapa kamu unik. Oke. Kita lihat dari tarotnya, mengapa orang lain terinspirasi sama kamu. Ten of Pentacles. Kamu punya keluarga yang suportif. Mungkin memang ada beberapa keluarga yang meragukan kamu, tapi untuk keluarga inti atau sebagian besar ya, keluarga kamu tuh sebenarnya suportif sama kamu. Dan orang lain terinspirasi sama kamu, atau mungkin bisa jadi kamu yang dekat dengan setiap anggota di keluarga kamu. Karena Ten of Pentacles ini soal rumah ya. Feels like home. Tapi kamu juga grounding. Kamu tidak mengandai-andai, nggak imajinatif, tapi memang real. Mungkin beberapa ada yang memang kerjaan kalian di rumah dan kalian juga tetap stable enough untuk nge-provide family kalian. Kalian tuh peduli gitu loh orangnya sama ya, terutama family yang membutuhkan. Ini persis banget sama pal nomor 1. Kita lihat lagi kenapa orang terinspirasi sama kamu. Page of Swords. Kamu nggak ragu untuk terus mengupgrade diri, untuk terus belajar, untuk penasaran seperti anak-anak. Oke. Jadi kesalahan kamu di masa lalu itu tidak menyebabkan kamu cepat puas atau berhenti. Kamu pengen terus explore, pengen terus belajar dan mempertajam intuisi kamu. Page of Wands. Ini about your passion. Mungkin kamu sedang membangun usaha atau startup atau ya usaha kecil-kecilan, tapi kamu memang sudah terpanggil di situ, kamu sudah intuisi kamu udah beneran clear, kamu pengen mendalami itu. Dan di sini usaha kalian terbilang masih awal. Cuman aku rasa di sini kalian tidak takut-takut untuk menyelami dan mengembangkan usaha kalian. Eight of Wands. Okay. This is about communication and travel. Mungkin sebagian dari kalian ada yang kerjaannya include traveling, atau ini juga bisa soal conversation. Jadi orang terinspirasi sama kamu karena orang itu banyak nyambungnya sama kamu. Jadi di sini aku ngelihatnya kamu tuh welcome sama orang lain dan tidak judgmental sama mereka. Oke. Kayak sangat terbuka gitu lah ya pemikiran kamu. Mau kamu punya conversation bidang apapun ya, atau bahas apapun, kamu tuh tetap nyambung gitu loh. Kita lihat lagi kenapa orang terinspirasi sama kamu. Seven of Cups. Kamu punya banyak option, kamu mungkin multi talented, kamu bisa memanifestasikan apapun yang kamu mau sebenarnya. Kayak kamu tuh sudah punya modal, sudah punya potensi, tinggal kamu realisasikan aja gitu loh. Oke. Hierophant. Kamu belajar untuk tidak memperlakukan orang lain itu seperti dulu kamu pernah diperlakukan. Oke. Kamu sangat terbuka dengan perspektif baru. Jadi setiap story orang atau perspektifnya orang itu selalu kamu anggap menarik.
Oke, menjadikan sebuah pelajaran baru juga buat kamu. Kita lihat sekarang kehidupan kamu ke depannya akan ada apa sih? Five of Pentacles, this is about abandonment, yang tadi aku bilang, ditinggal. Tapi aku nggak ngerasa negatif ya soal Five of Pentacles. Kita lihat ini soal apa. Knight of Wands. The Lover. The Lovers ini bisa juga soal choices, soal pilihan. Five of Pentacles di sini kamu yang meninggalkan your old pattern atau koneksi yang lama yang sudah tidak membuat kamu berkembang. Dan kamu memilih untuk fokus ke usaha kamu. Di sini Page of Wands dan di future energinya naik menjadi Knight of Wands. Jadi ada progression untuk usaha atau project yang saat ini kamu lagi bangun, oke? Hangman. Five of Cups. Six of Swords. Oke. Akan banyak challenges di future-nya kamu. Tapi universe bilang bahwa kamu ini dilindungi, protection. Akan banyak orang yang mungkin jealous sama kamu, padahal kamu juga nggak melakukan atau berintensi buruk sama mereka. Ini adalah mindsetnya mereka sendiri. Orang mungkin akan banyak yang meninggalkan kamu karena mungkin kamu tidak biasa. Atau ini bisa jadi drama yang nggak penting ya di future yang menyebabkan orang-orang itu menjauhi kamu. Tapi di sini pesan semesta, kamu harus tetap stay true with yourself. Oke, jadi saat memang ujian ini datang, jangan kamu malah losing your balance. Kamu malah kehilangan diri kamu dan kamu malah jadinya mengunci diri kamu sendiri. No, jangan ya. Yang dimana kunci ini adalah pikiran kamu sendiri. Oke, kalau memang kamu tidak disupport. Oke, kalau misalnya kamu tidak dihargai secara energi. Kayak misalnya kamu bingung nih ya, kayak what? Kayak kamu tuh nggak ngelakuin apa-apa, tapi tiba-tiba orang tuh avoidant sama kamu. Nggak usah kamu pertanyakan. Kamu cukup tahu aja, amati mereka, dan nggak perlu membangun drama atau memberikan kompor yang dimana itu dari sini. Oke. Council of Light. Divine Orchestration. Oke. Jadi kalau misalnya memang ada tes ya dari universe seperti ini, universe cuman pengen tahu kamu itu strength-nya seberapa, kamu tuh kekuatannya seberapa. Oke. Dari dalam hati kamu tuh kuatnya seberapa. Apakah kamu akan larut atau malah teguh hati kamu dan lebih mempercayai jalan kamu yang sudah universe berikan ke kamu. Helpers in the subtle realms. Banyak orang yang sebenarnya peduli sama kamu, masih banyak. Okay. Dan mungkin kamu akan dipertemukan dengan helpers atau penolong or guide yang memang bisa mensupport kamu, menghargai kamu, tidak judgment. Yang kamu tidak sangka-sangka kapan dia akan datang. Jadi saat kamu sedang mengalami challenges ini,
unexpectedly helpers in datang. Kayak kamu tahu somehow, some way, universe itu mengirimkan bantuan ke kamu. Dan di situ kamu akan semakin diperkuat. Faith kamu semakin kuat bahwa ternyata saat ini kamu sudah berada di jalur yang tepat. Oke, kamu semakin yakin. Kalau kamu sudah merasa seperti itu, so keep going. Sekarang kita lihat advice dari universe. Mengapa kamu menginspirasi orang? Apa sih guidance dari universe? Imagination, draw from the well of your own capabilities. Jangan ragukan kapabilitas kamu. Limitation is power. Lean into your limitation. Ini yang tadi aku bilang, semakin kamu merasa challenge kamu banyak, semakin kamu merasa dijauhi. Ya, artinya kan kamu semakin terbatas kan ya. Kamu mungkin merasa bahwa opportunities itu tidak datang. Opportunities itu mungkin dijauhi dari kehidupan kamu. Dan itu disengaja oleh orang lain. Perlu kamu tahu bahwa limitation itu adalah yang memberikan kamu clue. Memberikan kamu suatu kekuatan, keteguhan dari hati bahwa kamu ada di jalan yang tepat. Okay, so mungkin mereka boleh mengkontrol atau mind games yang seperti yang tadi aku bilang. Tapi kalau memang universe sudah membukakan pintu buat kamu, hanya kamu yang bisa masuk, hanya kamu yang bisa melalui pintu itu. Oke. Jadi di sini bukan kamu yang merasa terbatas. Oke. Itu hanya di pikiran kamu saja. Helpers akan datang, so limitation ini adalah suatu blessing. Kamu dibukakan pintu yang dimana itu dikhususkan untuk kamu. Oke, so jangan khawatir kalau kamu lagi ada di kondisi seperti ini. Ini rasa apa ya, kayak politiknya tuh kental di sini. Terlepas kamu bekerja di politik atau tidak, tapi ini intinya politik ada suatu trik ya yang membuat kamu itu tidak atau dijauhkan dari opportunities itu. Gift of freedom. Nah, break away from your attachment. Nah, okay. Attach to old people. Untuk circle di masa lalu. Limitation yang membebaskan kamu. Kamu diberikan suatu help, ya, helpers. Intinya di sini adalah kamu yang sudah tidak terikat lagi dengan bagaimana pemikiran orang lain terhadap kamu dan hidup kamu. Oke. Lalu di sini ada stiker, read a book, sama ini soal kendali. Kamu yang memegang kendali atas hidup kamu sendiri. About determination, kalau kamu memang mantap memilih di jalur itu, di jalan yang itu, so jangan lupa juga kamu mempertimbangkan resikonya seperti apa, karena kamu yang bertanggung jawab atas hidup kamu sendiri, oke? Lalu yang terakhir ini kita ada lagu. Ada judul lagu, nanti kalian search sendiri lirik lagunya. Siapa tahu ini resonate dengan apa yang kamu alami sekarang. Ada Change the World. Oke, sorry guys. Change the World by Sam Levine. Oke, silakan dicari liriknya. Thank you guys buat kalian udah join untuk Pal nomor 3, thank you. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau personal consultation with me, kalian bisa email aku, emailnya sudah ada di description box. Thank you guys, see you on the next video. Bye!